Bernama Muhammad Yanuar berhasil menyelamatkan dirinya dari longsoran akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November. Yanuar yang membawa rombongan siswa SD mengaku mengangkut 8 anak-anak dan seorang guru. Namun dari jumlah tersebut yang berhasil selamat hanya dirinya dan 3 orang murid lain. Sebagaimana diketahui, jumlah tewas akibat gempa di Cianjur mencapai 318 jiwa, sementara 14 orang masih dalam pencarian. Yanuar, seorang sopir angkot warga Cianjur, menjadi orang yang beruntung berhasil selamat dari musibah tersebut. Pasalnya, ia sempat mengalami peristiwa yang hampir merenggut nyawanya ketika angkot yang dikendarai tertimpa longsor. Yanuar menceritakan bahwa angkotnya ketika itu disewa untuk menjemput rombongan anak-anak SD yang selesai mengikuti sebuah acara. Ia kemudian mengantar 8 anak dan seorang guru tersebut melewati Jalan Raya Ciberem, jalur Cianjur-Cipanas. Ketika melintasi jalan raya tersebut, rombongan di dalam angkot merasakan goncangan hebat. Tanpa peringatan, tiba-tiba Yanuar melihat longsoran tanah yang dengan cepat mengarah ke angkotnya. Secara refleks, ia langsung meloncat dari dalam angkot dan sempat tersangkut pohon. Menurut kesaksiannya, 3 siswa lain yang berada di belakangnya juga berhasil meloncat dan selamat. Namun nahas, guru dan 5 murid lainnya yang masih berada di angkot tersebut akhirnya tertelan timbunan tanah. Di sisi lain, korban bernama Elis juga turut menjadi saksi hidup atas kengerian yang terjadi saat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang wilayahnya pada Senin 21 November. Warga Tunggilis Wetan, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat itu mengaku panik dan ketakutan. Ia bahkan menangis mengira dunia kiamat, saking kencangnya guncangan disertai suara menggelegar yang terdengar. Ketika itu Elis sedang berada di sawah untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Ia sontak dikagetkan dengan suara gemuruh kencang dan bumi yang tiba-tiba berguncang hebat. Elis yang kebingungan merasa panik dan mengira bumi telah berada di ambang kiamat. Tak berhenti di situ, Elis yang bergegas pulang saat gempa mereda kembali dikagetkan dengan kondisi kampungnya sudah rata dengan tanah. Bahkan rumahnya sendiri sudah menjadi puing-puing lantaran roboh tak kuat menahan guncangan. Elis kembali dilanda kecemasan ketika mendengar kabar bahwa ibunya ikut menjadi korban gempa dan tertimbun reruntuhan di rumah. Ibunda Elis akhirnya selamat setelah hampir 3 jam berada di reruntuhan. Beruntung tubuh sang ibu terlindungi kulkas yang menahan puing-puing reruntuhan tembok rumah mereka. Sang ibu kemudian langsung dilarikan ke RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Meski kondisinya dinyatakan baik-baik saja, Ibu Elis mengalami syok dan masih dalam keadaan yang lemas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.